Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Koinspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis Incipto, di mana dia berkhotbah tentang tema yaitu pohon kebaikan. Di mana khotbah pohon kebaikan ini adalah kita harus menyelesaikan sisi-sisi negatif kita, yaitu perilaku buruk kita. Kita harus silangkan dan selesaikan itu semua oleh Tuhan. Dan langsung saja, saya tahu waktu kalian sangat berharga. Dan jadi saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan sebelum kita ke videonya. Firmannya ada di Keluaran 18 ayat 21 yang berbunyi, "Namun, dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah. Orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap." Yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya cepat atau lambat akan dipercaya mengemban tanggung jawab besar. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya tentunya bersama Ibu Evangelis Incipto. Mari kita simak videonya. Saudara, setiap orang itu ada yang harus dibereskan. Dan saya membereskan itu bukan cuma satu kali, setiap hari. Oke, kita mulai. Yang pertama, saudara bereskan pohon hidupmu. Ya, next tolong PPT-nya. Saudara, pohon adalah DNA. Saudara, pohon adalah kecenderungan. Saudara, pohon adalah kelemahan dan kelebihan yang diturunkan di atasmu. Dan saudara, kalau saudara tidak bereskan ini, maka saudara akan mengalami masalah besar. Saudara, hari itu saya lahir di keluarga pezina. Buat PPT, saudara tidak usah foto. Tolong dicantumkan linknya. Saudara, ada nanti ya di ujung akan dicantumkan saudara link semua PPT pembicara. Jadi saudara tinggal copy judret, saudara QR-nya, dan saudara atau WA-nya, saudara bisa buka semua PPT. Buat apa? Saudara pelajari dan nikmati selama 1 tahun. Saudara, saya berkata enggak mungkin saya sampaikan semua ke saudara. Yang saya dapat ini, saudara, ini saya kerjakan berhari-hari, setiap hari sampai hari ini. Jadi nanti di rumah pelajari dan baca. Saudara, salah satunya ini, saya lahir dari keluarga pezina, saudara. Kakek saya punya istri lebih dari 1. Saudara, kemudian ada itu kakek buyut. Kemudian ada opa saya. Saya itu umur 4 tahun sudah lihat kakek saya sama pembantu. Saya sudah lihat papa saya sama pembantu umur 3 tahun. Saudara, seluruh keluarga seperti itu. Tapi begitu saya tahu tentang pohon, saya patahkan dari saya usia 9 tahun. Saya berkata, tidak ada roh perzinahan yang bisa masuk dalam hidupku. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Karena ada ayatnya, setiap pohon yang tidak ditanam oleh Tuhan bisa dicabut sampai ke akar-akarnya. Saudara, saya ini, saudara, untuk beresin, saya ngomong ke diri saya tentang kekudusan. Saya buat perjanjian sama Tuhan. Tapi saya juga pergi ke Pak Victor Faraklimela. Kalau sudah tahu, beliau salah satu pakar pelepasan. Sampai 5 kali minta dicabut, diberesin. Saya pergi ke, dulu ada hamba Tuhan namanya Wim Wori, khusus bagian pelepasan. Saya lakukan itu. Saya tulis semua kelemahan. Saya tulis tentang diabetes. Saya tulis, saudara ya, tentang sakit jantung. Saya tulis tentang apapun yang menjadi kelemahan ibu saya. Saudara, sakit hati. Seringkali saudara nangis sendirian. Saudara stres. Kehilangan saudara orang tuanya di masa muda. Umur pendek, semua saya patahkan.
Dan saya mau bersaksi sama saudara. Istilah suami saya dulu ya, ini guyonnya. Dia bilang begini, lu pelepasan kebangetan sampai bablas. Saudara mau tahu kenapa? Setelah saya menikah 1 tahun, saya masih belum bisa ML, saudara. Setiap kali suami saya mendekat, saya bilang gini, nanti dulu ya yang. Saya ini kok belum siap. Saudara, sampai suami saya bilang ini, saya ini menikah ya sama istri yang rapat tubuh jiwa roh, katanya saudara. Saudara, sampai saya butuh 1 tahun. Saudara, apa penjagaan Tuhan sempurna. Saudara, saya ini ya kalau lihat pria telanjang dulu ya, dulu saudara ya, pada waktu saya cabutin semuanya, saya muntah. Saya dipegang pria, saya gaplok prianya. Saudara, jangan sampai segitu ya. Saudara, tetapi saya mau berkata, penjagaan Tuhan itu membuat semua pohon yang baik berlipat ganda dalam hidup saya. Tetapi semua yang negatif habis, saudara. Tidak ada satupun di tempat saya. Saudara, saya tahu di keluarga saya semua suami jatuh. Saudara, dan saya berdoa, saya pagari suami saya. Saya bilang tidak ada kutuk itu dalam hidup saya. Saudara, dan sampai kami, saudara ya, dipisahkan oleh maut dengan Pak Paul. Saya menikah 35 tahun. Saudara, dia tidak pernah jatuh sampai jauh, tidak pernah. Paling suka-suka sedikit sama cewek, udah, gak pernah jatuh sampai jauh. Saudara, saya tahu ada kutuk berantem di keluarga. Karena dulu saya lihat opa oma saya. Saya lihat saudara ayah ibu saya. Saudara, saya patahkan itu. Saya tidak pernah berantem. Saya ini mesra banget sama Pak Paul. Saudara, sampai pada waktu dia dibawa pulang, siangnya kami makan berdua. Siangnya beliau masih bilang begini. Dia manggil saya Nok. Kalau dia lagi berdua, dia manggilnya itu Nok. Nok, kamu tahun depan mau apa? Mobil maksudnya. Saya bilang, kenapa? Saya malu kamu pakai kijang. Ya, masa istri bos kok pakainya kijang? Setidaknya Alphard gitu loh, katanya. Saudara, dan saya bilang, saya itu lebih suka kijang. Ya, kemana-mana enak, praktis. Suami saya bilang begini, tahun depan karena kamu istrinya bos, saya beliin Alphard. Saudara, keburu meninggal, jadi saya balik kijang lagi, saudara. Karena memang saudara, kijang itu buat panglima, saudara ya, paling praktis, saudara ya. Kalau Alphard itu kok kurang maco gitu loh ya. Saudara ya, terlalu nyaman. Saya tuh gak suka terlalu nyaman. Kita hidup untuk menyelesaikan tugas. Nanti di surga kita nikmati segala sesuatu. Tapi di bumi nikmati secukupnya. Selebihnya gaspol. Amin. Saudara, bereskan pohon. Kita lihat saudara, suku Benyamin itu sampai hampir punah. Saudara, dia kecenderungannya itu gak jelek loh, minder. Ada banyak orang berpikir minder boleh dipelihara. Minder bisa menjegal semua destinimu. Minder membuat engkau, saudara, tidak bisa percaya bahwa Tuhan bisa pakai engkau besar dan dahsyat. Saudara, minder membuat apa? Iri dengan orang lain. Minder membuat engkau tidak bisa menikmati semua the best yang Tuhan ingin berikan buat saudara. Saudara, sementara saudara mendengar, saudara coba kalau itu ada di kamu, tulis. Nanti ya kita potong, tapi nanti cabutnya kapan? Pulang dari retret. Saudara bilang, Tuhan cabut. Saudara, maka engkau lihat. Kalau saudara bilang, Bu, saya bodoh, itu juga pohon. Karena IQ dan EQ dan SQ itu diturunkan dari pohon.
dari turunan. Saudara, kalau saudara ini misalnya ya, saudara cucu saya itu enggak usah diajarin bagaimana ke surga. Lihat apa yang ada di sana. Buat beberapa orang sudah sampai begini, mana sih Bu ke surga, mana sih Tuhan, Tuhan ngomong caranya gimana. Susah banget. Kenapa? Enggak ada pohonnya. Jenisnya gak cocok. Dan saudara bilang, Bu bagaimana? Gampang. Saudara tinggal bilang gini, Tuhan aku pasukan terdahsyat. Aku masuk dalam pokok anggurmu. Aku masuk dalam pohon Mahanaim. Masuk dalam pohon Batra. Mendadak saudara terima apa yang saya punya. Tapi seberapa engkau mengerti ini? Saudara, seberapa engkau merindukan? Seberapa engkau mengambil itu? Saudara, seberapa saudara kau serius beresin? Saudara, kemarin waktu tahun baru Kesia bilang begini, aduh saya sudah telat nih 10 hari gak mens. Apa Tuhan mau kasih anak yang ketiga ya? Saudara, anaknya dua-dua tumpang tangan. Terus ngomong begini, ndak ada dedeknya, tenang aja. Saudara, dua-duanya loh. Pegang perut mamanya dan ngomongnya ndak ada dedeknya. Saudara, tadi pagi mens. Saudara, bapaknya Joshua sampai bilang begini, ndak ada dedeknya guys. 2 nabi kita sudah bilang ndak ada dedeknya. Saudara bisa bayangkan, enaknya kalau saudara punya keturunan peka. Saudara ada di pohon itu ndak usah susah. Saudara ini ngomong soal kerja ya. Saudara, ada orang yang pohonnya itu ndak bisa kerja. Buat dia kerja itu susah. Tiba-tiba semua yang saudara buat itu gagal. Tapi ada orang yang pohonnya itu sukses, gampang kerja. Saudara, kalau saudara tahu pohon daripada opa saya, saudara itu jago kerja. Saudara, karena itu opa saya adalah orang nomor 1 terkaya di Jepara. Dan orang nomor 1 yang pertama dari Indonesia ekspor ukiran. Sampai ke Vietnam, sampai ke Thailand, Filipina dan sebagainya. Saudara mau tahu, semua anak-anak saya, saudara tidak ada yang ngajarin. Semua jago kerja. Saudara, orang itu lihat Joshua, saudara bayangin ya, cuma lihat dia dan cara dia kerja. Ini bos punya 7 pabrik. Ngomong begini, Josh, kalau kamu mau, kamu saya angkat jadi manajer dari 7 pabrik saya. Sampai Joshua bilang ini, Bu, Ibu lihat apa di saya? Hari itu dia usia 20 loh. Dia bilang, saya ini sudah kerja lebih dari 30 tahun. Saya tahu siapa yang bisa kerja. Dan saya tahu siapa yang tidak bisa kerja. Saudara, Stephen itu ngajar di penjara. Saudara, bayangin ya, dia ngajar di penjara. Ada orang datang langsung bilang begini, Pak, saya korupsi. Terus Stephen ketawa-ketawa, berapa? Pokoknya banyak. Kalau Bapak mau, saya kasih dana 1-2 T, tolong diolah. Sampai Stephen bilang, enggak Pak, dana korupsi kan Pak? Enggak usah katanya ya. Enggak usah, nanti kebawa-bawa susah. Nanti ibu saya keseret-seret susah. Katanya, enggak usah. Terus Stephen bilang begini, kenapa sih? Bapak itu kan kaya begitu, cari aja. Dia bilang apa? Cari gabungan antara orang bisa kerja, diberkati, ya, mujur dan jujur. Itu ndak pernah, susah sekali. Dia bilang 1.000.000. Tapi saya ini konglomerat. Saya 50 tahun usaha. Sekali lihat kamu, saya tahu semua gabungan itu bisa kerja, diberkati, mujur dan apa? Jujur ada di kamu. Tapi Stephen bilang ini,
Pak maaf ya, kalau uang normal mau. Tapi Bapak keburu di dalam, jadi uangnya enggak mungkin normal. Jadi saya enggak bisa Pak. Karena masalahnya bukan soal sama saya. Dia bilang, kalau sampai saya ikutan, nanti yayasan mami saya itu loh Pak keseret-seret. Saudara, tapi saudara bisa lihat, ini pohon. Ini pohon. Dan hari ini putuskan, di pohon apa engkau ada? Apakah engkau ada di pohon orang-orang pilihan Tuhan? Apakah engkau ada di pokok anggur yang benar, yaitu Kristus? Apakah engkau bereskan semua yang nempel yang bukan dari Tuhan? Atau saudara berkata, ya sudah, nasib saya begini. Itu pilihan saudara. Itu pilihan saudara. Saya sudah membuktikan. Dalam hidup saya tidak ada yang namanya kesakitan. Saudara, tidak ada kelemahan dari ibu ayah saya, tidak ada. Saudara, karena saya beresin ini pohon. Dari awal saya beresin pohon ini. Dari sejak saya sadar, Tuhan bilang beresi pohon sampai hari ini. Tadi pagi sebelum saya ngisi, saudara, tadi pagi saya bangun jam 5, saya mulai beresi lagi pohon saya. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu, tapi kalau di atas ada kecenderungan kalau tua makin malas. Kalau tua mulai slow down. Saya bilang, saya cabut itu. Saya tidak akan makin tua, makin slow down. Saya tidak akan dipotong dan melemah. Saya akan diangkat bersama-sama saudara. Bahkan sebelum diangkat, saya sudah akan berubah menjadi sangat ilahi. Dan saya sudah punya tubuh yang baru. Saudara, saya mulai berkata, Tuhan, saya potong kalau masih ada cinta uang. Saya potong kalau masih ada ketakutan. Saya potong kalau masih ada ketidaksiaan, ketidaksetiaan. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi apakah saudara mengerjakan bagian saudara? Bagian kita itu tinggal teriak-teriak, potong. Cucu saya itu ajaib mengajari saya. Saudara, namanya Elion, umurnya baru 3 tahun. Tapi dari 2 tahun, begitu dia lihat bunyi hujan ya, geledek, dia langsung bilang begini, Oma, ini hujannya gak benar, mau bikin banjir. Saya bilang, oke, apa Elion? Ayo naik ke tabut. Umurnya masih 2 tahun, saudara. Sampai hari ini, dia naik ke tabut, terus kemudian bilang, ayo mutar. Yahweh Rafa potong-potong. Jadi lagunya jadi begitu. Yahweh Rafa potong-potong. Elohim Shaddai potong-potong. Dia yang buat, saudara. Ya, dan dia tidak akan berhenti sebelum Tuhan bilang stop. Kalau saya bilang ini, Elion, ini udah 3 kali. Belum. Potongnya belum selesai, kata Tuhan. Jadi saudara, kita bisa mutar nyanyi lagu itu 10 kali. Yahweh Rafa potong-potong. Elohim Shaddai potong-potong. Saudara, dan dia bilang, Oma tahu nggak? Kalau kita nyanyi itu malaikatnya potong-potong. Kalau kita berhenti, malaikatnya berhenti. Jadi harus teriak nyanyi sampai tuntas. Saudara, dan kalau dia bilang, udah selesai Oma, udah habis. Saudara, kalau dia lakukan itu ya, pasti hujan berhenti. Hujan berhenti. Kemarin, saudara, kami di Jakarta, Stephen bilang, menurut ramalan, tanggal 29, 30 itu badai di Jakarta, khususnya Tangerang. Saudara, dan dia mau berenang. Begitu dia mau berenang, gerimis. Dia langsung bilang sama saya, Oma, kita nyanyi Yahweh potong-potong. Oke, Yahweh, saudara ya, Rafa potong-potong. Nah, gampang kan? Anak 2 tahun aja bisa nyanyi. Jadi saudara di rumah,
Saudara tinggal nyanyi yang sama. Yahweh, Rafa, potong-potong. Ya. Saudara potong semuanya. Saudara itu enggak sampai 5 menit. Hujan berhenti total. Saya itu senyum lihat dia. Dia bilang gini, berhentikan. Kan kita udah nyanyi Yahweh Rafa potong-potong. Saudara, segampang itu. Tapi persoalannya apakah saudara kerjakan? Apakah saudara seperti cucu saya? Kalau dia bilang belum selesai 10 kali 10 kali. Saudara, dia pernah ngajak saya doa 2 jam tidak berhenti. Muter terus dia sampai kita pusing. Dia bilang belum selesai. Belum selesai. Enggak tuntas. Persoalannya terlalu banyak. Saudara, dari kita tidak mengerjakan bagian kita. Saudara, dan itu enggak bisa. Ini salah satunya, saudara. Saudara, dia itu cucu saya ini galak, saudara. Galaknya setengah mati. Yang namanya Elion. Kenapa? Dia itu sangat pintar. Sehingga buat dia kalau orang lain tidak mengerti, buat dia salah gitu ya. Misalnya ya, kalau saudara gambar kereta, saudara terus tidak ada relnya, buat dia goblok. Saudara, karena buat dia itu harus. Kenapa kamu tidak mikir ke sana? Ikan, saudara gambar tanpa air, dia akan marah. Dia bilang ini goblok gitu saudara ya. Karena ikan harus di air. Nah saudara, kepintarannya membuat dia jadi pemarah. Dan kalau sudah marah, dia suka bilang begini. Dia kalau marah itu 3 tahap. 1 kali dia ngomong, 2 kali orang dia bentak, 3 kali dia mukul. Terus kemudian yang keempat kali dia usir orangnya. Dia bilang gini, pergi sana. Buat dia, sudahlah kamu ndak bisa sama saya ndak bisa sama kamu. Nah sama papahnya kan diangkat. Papahnya diangkat bilang begini, Elion nggak boleh begitu. 1, Elion ndak boleh galak. Saudara, dia ngomong apa ke papahnya? Papa juga galak, terus kenapa ndak boleh? Umur 2 tahun saudara. Saudara terus akhirnya, jadi gini ya, kalau kita ini masih beralasan, kita tidak bisa sembuh. Saudara bisa mengerti? Cucu saya itu beralasan. Dia berkata papa boleh galak, saya juga boleh. Dia tidak bisa sembuh. Akhirnya papanya bilang gini, oke, kita deal. Bagaimana supaya Elion tidak galak? Dia bilang begini, papa sembuh dulu, nanti Elion sembuh. Saudara, ini anak umur 2 tahun. Saudara, dia ngomong begitu sampai kita ngakak. Saudara ya, saudara, dan papanya bilang oke deal. Terus papanya bilang ini, Elion, kamu tidak boleh ngusir orang. Dia bilang apa? Papa juga. Terus kata papa gimana ngusir? Kan kalau Elion nakal, papa selalu bilang masuk kamar, diem di pojok. Itu kan ngusir katanya. Saudara, sampai akhirnya sama papanya deal juga. Gini deh, sekarang kalau Elion nakal, kita sama-sama duduk di pojok merenungkan. Ya. Saudara, dan begitu dia deal, dia bilang begini, kalau papa sembuh, Elion sembuh. Saudara, dan itu benar. Begitu papanya nggak pernah ngusir dia. Saudara, padahal maksud papanya bukan ngusir ya, mendisiplin dia. Kalau dia nakal, dia terlalu aktif, papanya selalu bilang ini, duduk di pojok. Ya, sampai kamu tenang dan kamu tahu salahmu. Tapi dia bilang, sama aja Pak, itu juga ngusir katanya. Saudara, kalau di hatimu ini ada komplain, ada alasan, saudara tidak bisa sembuh. Bisa mengerti sampai di sini? Saya berdoa, terima kasih karena menjawab. Saudara, dan sejak papanya, kalau saudara ya marah, papanya bilang, ayo Yon, kita menenangkan diri di pojok. Jadi dengan papanya, saudara, sekarang Elion enggak ngusir. Kalau dia enggak kesal, dia cuma gini, sabar. Loh, dia ngomong gitu ke diri sendiri.
Sabar, sabar. Ya, saya berdoa saudara lebih pintar dari Elion. Artinya berhenti beralasan, bereskan hidupmu. Karena tanpa itu engkau tidak bisa mencapai puncak destiny. Apapun berhenti beralasan. Kemarin jam 8 malam minta naik motor ke rumah saya. Saudara cuma kenapa? Ngadu dan ngaku dosa. Dia bilang, Oma, Elion mau ngaku dosa. Kenapa? Elion jambak Cici. Kenapa jambak Cici? Dia jujur. Cici menang. Elion gak suka Cici menang. Elion harus yang menang. Saudara, terus saya bilang, Yon, kenapa sih kamu harus menang? Dan menang itu caranya gak jambak. Jambak makin kalah. Saudara, dan dia bilang gini, kenapa jambak makin kalah? Saudara, seringkali yang menahan perubahan, yang menahan kesembuhan, ketika saudara seperti Elion. Saudara tidak mengerti bahwa marah itu semakin kalah. Kecewa itu semakin menghancurkan hidupmu. Menuntut orang lain itu membuat saudara dituntut jauh lebih banyak. Saudara tidak mengampuni, itu membuat engkau, saudara, semakin jauh dari hati Tuhan. Hari ini saya berkata ini pohon harus dibereskan. Amin. Sekali lagi mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pohon yang tidak ditanam oleh Tuhan harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena aku terhisap atas pohon yang sejati, terbantin kebenaran, pokok anggur yang benar, tudung yang benar, di mana aku bertumbuh dengan lebat, berbuah dan berbunga. Mari kita lihat, saudara nanti di rumah saudara pelajari terlalu banyak. Saudara yang next, kita mau lihat yang kedua. Saudara yang kedua, saudara dalam mengeluarkan, saudara bereskan ukiran di jiwamu. Saudara setiap hal yang kita lewati, saudara mungkin saudara pernah ditipu, itu ada ukirannya. Saudara mungkin pernah saudara ya dilecehkan, itu ada ukirannya. Tapi ukiran itu bisa baik, tapi ukiran itu bisa negatif. Saudara, ini contoh yang real. Saudara, supir saya itu menyembunyikan tato gede sekali di punggungnya. Saudara, dia punya tato gede sekali di punggungnya. Itu macan. Saudara, dan dia ini pemarah, sangat pemarah. Dia kalau sudah marah dia mukul, dia banting. Pokoknya dia pernah saudara ya mau bakar orang. Saya tuh gak pernah tahu, saya doain dia, saya konseling, gak pernah lepas. Saudara, dan hari itu ketika dia kehujanan, saudara, di dapur dia selalu dia bawa baju di rumah saya. Di dapur dia buka baju. Pas kebetulan loh, kok saya itu mau masuk dapur. Saya lihat, saya bilang ini, Steve, tatomu sebesar itu macan. Dia bilang iya. Kenapa dia pernah bilang? Takut, malu. Jadi tertutup rapat saudara. Saya gak pernah tahu kalau dia punya tato macan gede banget saudara ya. Saudara, dan saya bilang ayo kita beresin. Saya ambil minyak urapan, saya beresin. Terus saya bilang begini, walaupun itu gak bisa diapa-apain, kamu pergi ke dokter, saya bayarin, rubah sedikit. Macannya tambahin tuh ya, dari mulutnya lagi gitu ya, itu bakar aja semuanya. Dia bilang ini jelek lah bu,
dibakar semua, biarin. Milih jelek atau milih dilepaskan? Dia bilang, ya milih dilepaskan. Ya udah, saya bayar. Mahal saudara, 1 juta buat bakar itu semuanya. Saudara ya, saudara bakar yang namanya mulutnya semuanya dibakar. Saya bilang tambahin dikit, rubah dikit. Dari mulut yang seperti itu kasih firman di mulutnya sedikit. Ya Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Pokoknya kasih firman. Saudara selesai. Saudara sejak hari itu tiba-tiba roh marahnya hilang total. Saudara dia bilang begini, dulu saya itu kenapa ya Bu? Apapun emosi. Sekarang saya melihat semuanya beda. Saya selalu melihat sekarang itu marah itu goblok banget. Marah itu buang-buang energi. Marah itu menghancurkan banyak hal. Saudara saya tidak tahu ini kasus yang real ya. Ada gambar real. Saudara tato. Tapi kenyataannya ada sangat banyak yang tidak real. Yang tertato dalam hidupmu. Bisa mengerti? Dan saudara kalau hendak bereskan ini masalah besar. Saudara saya tertato saudara. Apa lelaki itu brengsek. Itu dulu. Setiap kali saudara. Saya lihat sesuatu. Misalnya laki gitu ya. Nyetir mobil ngebut. Saya bilang ini dasar laki. Brengsek. Selalu ngomong begitu. Nanti kalau lihat laki marah. Dasar laki goblok. Itu terus saudara. Sampai hari itu Tuhan bilang. Kalau itu terus kau tidak bereskan. Kamu bahkan tidak bisa mencintai dan menghormati aku. Tuhan bilang, aku itu laki loh In. Loh betul kan? Tuhan Yesus itu laki kan? Berarti kamu memaki terus aku. Loh saudara saya itu maki terus. Saudara saya itu sering banget dulu maki laki. Laki kekanak-kanaan. Laki tidak bisa dipercaya. Saya ngomong begitu terus. Dan Tuhan bilang, kamu akan banyak kena kutuk. Karena aku itu laki. Saudara dan saya mulai bereskan. Saya bilang pria itu imam dan raja. Pria itu pahlawan. Pria itu pohon tarbantin kebenaran. Saudara pria itu tudung. Pria itu lambang Kristus. Saya mulai ucapkan banyak hal yang positif. Saudara ukiran itu mulai saya cabut. Saudara dan kemudian Tuhan kasih saya suami. Saya mulai memperkatakan suami itu bukan tiran. Saudara saya itu separah itu. Saya itu dulu ya sampai bilang begini sama mama saya. Boleh gak sih kalau saya tidak nikah? Mama saya bilang kenapa? Menurut saya pria itu tiran. Saudara tahu tiran? Saudara dan saya mulai berubah. Saya mulai berkata tidak. Suami adalah kenikmatan. Suami adalah kecintaan. Suami adalah tempat saya land on. Saudara dan ketika saya ciptakan itu. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Saudara dan ajaibnya saya punya 3 anak laki-laki. Saya gak punya anak perempuan kecuali menantu perempuan. Dan saya ciptakan terus. Saya selalu ciptakan pria yang terbaik. Saya bilang pria itu yang paling bertanggung jawab. Ini istilah saya kalau saya ke anak saya ya. Saya selalu punya prinsip gini. Punya anak laki adalah punya pacar seumur hidup. Punya yang tercinta seumur hidup. Punya yang mengagumi seumur hidup. Punya kekasih seumur hidup. Saudara dan benar. Anak-anak saya itu saudara ya, aduh menyintai sayanya ajaib banget saudara. Kenapa? Saya ciptakan. Saya ciptakan. Saudara setiap kali mau pergi ya, saudara kita Stephen langsung nanya, Mama mau makan apa aja? Sudah di list saudara. Mama pengen makan wagyu, pengen makan bebek, pengen makan apa di list sama dia. Saudara nanti Joshua sampai ke rumah saya aja selalu buatin kopi.
Saudara, dan dia bilang, mama ini kopi. Ya kopi pakai kopi khusus, susu khusus, rasa khusus. Wah pokoknya spesial. Saudara, kenapa? Saya ciptakan. Saya gak punya lagi anak lelaki yang bodoh. Yang menurut saya dulu pria kekanak-kanakan. Saudara, anak laki saya selalu bilang, mama pengen apa sih? Ya kemarin Stephen bilang, mama mau Alphard. Enggak, aku bilang, mama mau apa? Joshua bilang, mama mau ganti mobil apa? Mobil listrik. Enggak, mama tetap suka Kijang. Udahlah, saya bilang ya. Tapi mereka sangat pengen. Ketika orang lain, saudara ya, bergumul dengan anaknya, saya menolak hadiah mereka. Saya mau bikin saudara ngeri. Bukan ngeri, ngiri. Saya pengen saudara apa? Ngiri sama saya. Tapi jangan berhenti ngiri, lakukan. Bereskan ukiran jiwa. Saudara menikmati seperti saya. Saudara bayangin ya, anak saya dua-duanya akhir tahun dua-duanya nanya. Yang satu mau ngasih Alphard, satu mau ngasih Wuling. Saudara, kurang apa coba punya anak laki kayak begitu? Cucu saya nih saudara, jam 8 malam, tadi malam naik motor, saudara, minta dibonceng sama mbaknya ke rumah saya. Buat apa? Ngaku dosa. Saudara bisa bayangkan gak sih punya keluarga kayak begitu? Ngaku dosa, minta didoain, habis gitu pulang lagi, ketuk-ketuk terus bilang ini, Eyon kangen oma, terus gini, mau pulang ini. Wah udah saudara ya, lumer saya, selumer-lumernya. Saudara ya, Elion sayang oma katanya ya, lumer saya. Saya sampai bilang ini, Tuhan, seandainya saya tidak bereskan ukiran jiwa, saya hari ini punya suami hancur, punya anak-anak laki berantakan, punya cucu-cucu yang mengerikan. Saudara, tapi ketika saya beres ini loh semua anak saya. Saudara, ada Stanley, ada Rolis, saudara ada Leo, ada semua, ada Pak Fendi. Hari ini saya melihat semua anak laki maupun perempuan saya adalah kesukaan. Dia bukan beban. Dia sungguh-sungguh keajaiban dalam hidup saya. Saya tidak tahu ukiran jiwa. Tapi kalau saudara tidak beresin sampai benar. Saudara, saya merubah ukiran soal pria. Saya butuh 1 tahun. Saya butuh 1 tahun. Sampai setiap kali lihat apapun yang keluar tidak pernah makian, tidak pernah tuntutan, tidak pernah kemarahan. Saudara, yang keluar iman. Berapa kali pun saya lihat Leo yang keluar iman, saya bilang, Le, saya nggak tahu bagaimana, tapi aku tahu Tuhan punya deal sama aku. Anak laki-lakiku yang namanya Leo David Baesa Purnomo. Karena dia pakai nama saya belakangnya. Karena dia bilang aku harus masuk di pohon ibu. Akan jadi penyembah yang bawa jutaan orang ke Tuhan. Saya berdoa saudara nangkep ini. Bereskan ukiran di jiwamu. Saudara, yang ketiga, ukiran yang di jiwa bisa hubungan dengan kuasa gelap. Saudara bisa bereskan tanah di hidupmu. Ya, kita kalau nanti saudara dapat PPT-nya, saudara akan nikmati itu. Aduh saudara, saudara butuh bertahun-tahun untuk mengunyah dan membereskan. Tapi kalau sudah beres, wow, saudara akan nikmati. Yang namanya nikmati itu benar-benar nikmat. Saudara akan melihat yang terbaik. Saudara, yang ketiga, beresi. Saudara, next, ketiga, tanahmu. Saudara, tanah adalah di mana engkau ditanam. Ya, saudara, engkau bisa tinggal di sebuah kota yang penuh dengan kekerasan, saling makan, korup, money tax. Ya saudara, seperti Jakarta, ambisius. Saudara, engkau bisa ada di daerah, lingkungan. Saudara, engkau bisa di pelayanan tertentu. Saudara, Lot masuk ke Sodom. Dia tidak pernah bereskan tanahnya. Ujungnya Lot
berubah. Saudara, dia menjadi orang yang mengerikan. Sampai dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan suruh lari ke kota mana dia tidak mau. Kita lihat anaknya tidak bisa percaya. Menantunya tidak bisa percaya. Istrinya tidak bisa percaya. Sampai ujungnya istrinya menjadi tiang garam dan anaknya menjadi pemerkosa. Kenapa? Dia masuk ke Sodom. Dia tidak pernah bereskan tanahnya. Saya masuk ke Bet Kasih. Ini kota bunuh-bunuhan, saudara. Ini kota dulu 30 tahun yang lalu ketika saya masuk nomor 1 paling kotor. Hari ini kota kita nomor 6 paling bersih, saudara. Dan kota di Indonesia itu ribuan, puluhan ribu. Bet Kasih dari nomor 1 paling kotor, hari ini nomor 6 paling bersih. Tapi yang lebih keren, soal keuangan nomor 2 paling bersih. Saudara apa? Bereskan kotamu. Saudara bereskan kotamu. Saudara, Pak Rolis keren banget. Pak Rolis pegang Depok dengan Ibu Nancy. Saudara, begitu dia pegang, baru 1 tahun mungkin. Saudara, Depok balik, saudara. Dulu dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Baru pertama kalinya setelah mereka pegang, bam, balik, saudara. Depok itu aslinya kota Kristen. Tapi saudara, lebih dari 50 tahun dikuasai pihak yang lain. Saudara, tiba-tiba 1 tahun Pak Rolis dan Nancy pegang, balik. Bereskan kotamu. Saudara, PPJ itu ada Bu Chelsea, ada Pak Gono, keren saudara. Jakarta itu ramalan cuaca. Ini bukan ramalan yang salah dari satelit. Saudara, akan ada badai, akan ada banjir, akan ada, saudara ya, yang namanya begitu banyak di akhir tahun. Saudara, tapi mereka ini keren, PPJ gak libur. Tiap hari laporannya apa? Tanggul ini, daerah ini, pantai ini, semua didolingin tiap hari. Tiap hari laporannya apa? Dan. Sampai mereka berani ngomong begini. Kalau sampai ada hujan yang berlebihan, banjir, kami bertanggung jawab. Kami doa 24 jam menghentikan itu. Dan saudara, kalau saudara tahu, sejak mereka, saudara ya bilang seperti itu, ndak hujan sampai hari ini. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang membereskan. Saya itu ada di grupnya PPJ. PPJ itu pasukan Jakarta, saudara ya. Saudara, mereka ngomong gini, bereskan daerah ini sumber keuangan. Bereskan daerah ini sumber pengkhianatan. Itu tiap hari. Tiap hari ada tugasnya. Hari itu saya sampai ngomel sama pemimpinnya. Karena kasihan. Saudara mau tahu apa? Pemimpinnya dapat menutup kota Jakarta. Jadi dibagi wilayah. Mereka kendaraan 1 hari. Berapa jam Chelsea? 18 jam ya? Berapa waktu itu? 13, ada yang 18 jam. Saudara itu muterin. Dengan puji-pujian, dupa, doa. Saudara harus selesai dalam 1 hari. Serentak, saudara, sampai saya ngomel sama pemimpinnya. Saya bilang gini, lu gak kasihan ya? Gak boleh pipis, gak boleh berhenti 18 jam muter. Lu gak kasihan, saya bilang. Terus dia bilang, mereka mau sih katanya ya. Saya cuma sharing ya, pokoknya semua ambil wilayah. Mereka ambil wilayahnya gede-gede. Jadi ada yang 18 jam, ada yang 13 jam. Saudara non-stop keliling. Tapi saya lihat bagaimana Jakarta dipegang. Bagaimana mereka membereskan tanah mereka. Saudara, kalau di kantormu kamu tidak beresin, cepat atau lambat habis. Tapi kalau saudara beresin, seperti Yusuf,
Yusuf pertama kali diangkat, yang dia buat apa? Keliling. Saudara lihat Nehemia, pertama kali diangkat, yang dia buat apa? Keliling. Lihat Joshua, begitu dia diangkat, yang dia buat apa? Keliling. Saudara, peperangan keliling adalah bagian dari pemberesan. Lihat kota Bet-Kasih. Kota ini berubah total. Dari kota pembunuh jadi melahirkan pasukan. Dari kota sampah jadi kota kebangkitan. Saudara, dari kota paling kotor jadi kota paling bersih. Saudara, dari kota paling ganas, hari ini kota seluruhnya dihiasi oleh apa? Bunga matahari. Saudara, karena apa? Bereskan tanahmu, dan kau akan menikmati kemuliaan Tuhan. Saudara, kita teruskan. Saudara, apa yang Tuhan mau? Saudara, kita mau beresin apa lagi? Roh jahat. Ya, next. Saudara, biar bagaimanapun iblis itu pendakwa. Saudara, dia mendakwa saudara kita siang dan malam. Saudara, hati-hati dengan bisikan. Tadi malam ada seorang yang japri saya. Saudara, dan dia bilang, "Bu, saya itu mimpi. Di mimpi saya ada roh yang saya tidak tahu. Roh itu tidak ngapa-ngapain, tidak megang orang. Tapi roh itu berbisik ke setiap orang. Roh itu berbisik ke setiap orang berbeda. Yang satu dia bilang begini, mana janji Tuhan? Yang satu dia berbisik, kamu kan sudah nabur kan? Buktinya kamu tambah miskin bukan tambah kaya. Yang satu dia berbisik, kamu rasanya sudah tua. Saudara, ketika dia ngomong begitu saya baru sadar. Dan orang ini berkata sama saya, "Bu, bisikan itu bisa sangat rohani. Tapi bisikan itu masuk." Dia bilang bisikan itu seperti gelombang kecil. Itu masuk ke dalam seseorang. Dan itu ada yang dipotong. Tiba-tiba itu ada yang dihancurkan. Tiba-tiba itu ada, saudara ya, yang membuat orang itu sampai lumpuh. Sampai orang itu tiba-tiba, saudara, tidak ada tenaga lagi. Saudara, dia tiba-tiba kehilangan iman, kehilangan kasih, hanya dari bisikan. Saudara, dan pagi-pagi Tuhan kasih ayat ini. Pendakwa yang akan mendakwa saudara siang dan malam. Saudara, saya tidak tahu bisikan apa yang iblis mulai bicara dengan saudara. Tapi saya mau saudara nangkap. Saudara usir, cabut, batalkan. Tadi pagi saya langsung urusan sama Tuhan. Saya angkat sumpah bintang, sumpah keset, sumpah Mikael. Saya angkat semuanya. Dan saya bilang, iblis, selesai dengan bisikan. Aku tidak bisa kamu tipu. Engkau pendakwa siang dan malam. Aku lempar ke alam maut. Lempar ke jurang yang tidak terduga dalamnya. Saudara, ini baru bisikan. Belum yang lain. Saudara, ada satu cerita. Saudara, suaminya itu ya punya banyak teman spesial lah. Tapi bukan selingkuh. Tapi ada bisikan begini, suamimu selingkuh. Dan tiap hari istrinya selalu bilang, kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh ya? Saudara, istrinya nangis gak jelas. Istrinya marah gak jelas. Hanya karena berpikir suaminya selingkuh. Saudara, singkat cerita, dalam 3 tahun suaminya gak tahan. Akhirnya dia curhat sama seseorang. Tapi singkat cerita, suaminya benar-benar selingkuh. Saudara, bukan karena suaminya selingkuh, karena bisikan itu membuat itu jadi. Saudara bisa mengerti? Saya tidak tahu apa yang iblis coba bisikan dalam hidupmu. Yang lebih konyol lagi, saya punya seorang saudara konseli.
dia nggak sakit apa-apa. Saudara dibisikin iblis dia punya kanker. Saudara dia periksa sampai ke Jerman. Saudara dokter bilang tidak ada kanker. Dia pindah lagi ke kota lain. Dan ke kota lain akhirnya dokter di sana pengen dapat duit. Bilangnya ada sel kanker. Saudara tapi kecil. Saudara singkat cerita, dia mulai terapi sel kanker itu. Dan saudara yang aneh, begitu dia terapi, tiba-tiba seluruh badannya tidak tahan, drop. Dan dalam 1 tahun dia mati. Bukan karena dia punya kanker. Karena apa? Dia tidak tahan dengan terapi yang dia cari-cari. Ini sehat sempurna loh saudara. Saudara yang dokter yang kedua yang cari-cari ngomongnya gini. Ada sel kanker. Tapi itu kecil sekali. Sampai cuma 1 milimeter. Saudara bisa gila gak 1 milimeter dibom? Saudara ngerti maksud saya? Saudara menurut saya sih 1 milimeter itu bukan sel kanker, kudis kali. Jerawat kali. Ya 1 milimeter itu ada jerawat saya. Ya, saya kalau liburan makan keju langsung seperti ini. Sebenarnya pengen saya cabut. Jadi memang kalau saya tes DNA, di DNA saya itu ditulis tidak tahan dengan keju, saudara ya. Jadi kalau saya makan keju langsung jerawatan. Saudara saya mau cabut, Tuhan bilangin gak usah dicabut supaya lu gak rakus. Ya sudahlah. Jadi setiap kali mau makan keju, saya udah tahu nih, kelebihan sedikit aja pasti jerawatan. Dan ya liburan saya tancap semua kue, saudara jerawat 1, artinya stop. Tadi ada yang ngasih keju lagi, saya bilang terima kasih ya, tapi saya makan bulan depan. Soalnya sudah kelebihan, sudah jerawatan. Saudara kadang-kadang gak usah semua dicabutin. Karena itu bisa jadi alarm buat kita saudara ya. Saudara tetapi saudara sekali lagi bereskan. Salah satu yang saudara harus bereskan nih suara. Saudara tapi saudara juga harus bereskan. Kalau saudara pernah hubungan dengan kuasa gelap. Sekecil apapun. Kalau saudara pernah diramal. Kalau saudara pernah duduk satu meja sama dukun. Saudara bereskan. Kalau saudara ke daerah dan perang. Saudara kalau saudara tidak kebas-kebas dengan benar. Saudara ada banyak orang itu istilah saya nih ya. Saudara ditempelin. Saudara hari itu kami pergi ke Rusia. Saudara dan kami perang. Saudara selesai perang, kami pulang ke Indonesia. Saya mandi kebas-kebas semualah biasa. Tapi saya tahu anak-anak saya waktu itu masih kecil, Joshua masih muda sekali umur 17. Belum terlalu serius kebas-kebas. Saudara saya itu masuk saudara ya. Ke kamarnya Joshua, Joshua udah pergi. Saudara tiba-tiba saya kaget saudara. Di situ ada 5 raja Rusia. Saudara bayangin, saudara saya ke Rusia bawa 5 raja Rusia di situ. Saya kaget sekali. Saya langsung bilang, ngapain kamu di sini? Dia bilang begini, anakmu keren, saya mau ikut anakmu. Karena anakmu bisa saya jadikan tempat. Saya bilang, enggak ada. Dia bilang begini, saya tunggu aja. Kalau dia lemah, kalau dia pengen sesuatu, saya akan tawari. Untung saya lihat. Dan hari itu saya beresin. Saya kebaskan semuanya. Tapi sekali lagi saya berkata, kalau saudara tidak serius kebaskan. Jangan mau disodori apapun. Istilah saya nih, saudara pegang ekornya saja. Itu berdampak sangat buruk. Jangan pernah bermain-main. Jangan pernah. Saya tahu di sini banyak orang yang iya tapi tidak pernah serius.
kebas-kebas kalau engkau pulang dari manapun. Saudara, kalau engkau pulang dari Papua, roh kebodohan. Saudara, kalau engkau pulang dari Papua, saudara, kalau engkau tinggal di Papua, ada roh sakit hati, roh kepahitan. Saudara, kalau engkau pulang dari Padang, ada roh benci akan Tuhan. Saudara, sekali lagi, bahkan gunung-gunung Bromo, gunung apapun, saya tahu ada sangat banyak pasukan di sini. Kau setia, engkau doling, engkau peperangan rohani, tapi kau tidak pernah serius berurusan dengan kuasa gelap. Dan kau tidak tahu kerugian, kejatuhan saudara yang dicuri oleh dia. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, baik itu iman, baik itu kasih, baik itu cintakan Tuhan. Saya berdoa saudara sangat serius membersihkan ini. Oke, karena waktu saya sudah hampir habis, masih banyak, saudara pelajari sendiri ya. Saudara, nanti PPT-nya tolong di-share bagian langsung ya, di-share. Semua orang bisa ambil QR-nya, bisa ambil WA-nya, langsung masukkan, dan saudara bisa teruskan. Mari bangkit berdiri, kita akan perjamuan. Saudara, saya minta di sini ada Pak Fendi, saya minta Pak Fendi pimpin perjamuan sebelum nanti diteruskan oleh Ibu Deborah Puji. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video dari Ibu Evangelis Ijipto, di mana dia memberitahu khotbah tentang pohon kebaikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mendukung channel Kristen Co Inspiratif, sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum saya mengundurkan diri atau pamit dari video ini, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi, yang ada di Keluaran 18 ayat 21 yang berbunyi, namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya mengundurkan diri, saya mau mengucapkan juga jaga kesehatan kalian dan diberkatilah selalu kalian yang menonton video dari channel Kristen Co Inspiratif, dan upah kalian pasti besar di surga. Dan saya undur pamit, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.